Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa sekalian. Kembali kita akan memulai pembelajaran kita di mata kuliah negosiasi bisnis. Mata kuliah ini akan diampu oleh saya sendiri dengan memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Wilchan Robain SE MAG. Ya. Saya adalah dosen tetap di Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Pancabudi di Prodi Manajemen ya. Adapun ini adalah pertemuan pertama kita ya di dalam mata kuliah ini. Saya berharap Anda sekalian dapat semangat ya dalam belajar ya. Mungkin ada juga beberapa Anda sekalian sudah pernah berjumpa saya di mata kuliah sebelumnya ya. Mudah-mudahan dengan saya memberikan materi mata kuliah ini, Anda bisa sukses ya, dan dapat nilai yang maksimal di mata kuliah ini. Saya tidak perlu lagi memperkenalkan, ya, nanti Anda bisa lihat di video pembelajaran kita ini ya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang penjelasan kontrak perkuliahan ya. Kontrak perkuliahan kita sesuai dengan standar yang dilakukan oleh Rektorat Unpad ya. Penilaian itu berdasarkan nilai etika nanti 10%. Nilai etika ini saya ambil dari nilai kehadiran ya. Karena saya tidak mungkin menilai pakaian Anda, rambut Anda, baju Anda ya. Tapi berdasarkan nilai kehadiran etika itu sebesar 10% dari total 10% penilaiannya. Jadi maksimal kehadiran itu adalah 75% ya. Itu pun kalau Anda ingin lulus di mata kuliah saya ya. Kemudian nanti saya akan ada memberikan kuis ya, itu merupakan tugas individu. Lalu ada tugas kelompok ya, membuat makalah atau publish jurnal ya. Kemudian ada UTS nanti kita pakai Google Form dan UAS ya. UAS mungkin eh, hasil atau hasil project daripada buat makalah atau nanti buat publish jurnal ya. Dan contoh pengolahan nilai yaitu eh, seperti yang terlampir di slide saya ya. Kalau mau ambil nilai maksimal ya semuanya harus 10% di etika, 10% dapat kuis, 10% dapat tugas ya. Dan UTS-nya 30% serta UAS 40%-nya. Jadi kalau andai kata Anda cuman ikut di UTS dan UAS ya, nilainya 70%, andai kata ya Anda benar semua di dalam menjawab soal, itu masih nilai B ya. 70 itu nilai B, masih belum dapat A ya. Jadi kalau andai kata Anda ingin mendapat A, maka nilai etikanya harus 10 ditambah nilai kuisnya 10 ditambah nilai tugas 10. Nah, itu kemungkinan akan mendapat nilai A ya. Jadi usahakanlah Anda maksimal di dalam belajar di pembelajaran mata kuliah saya ini ya. Kemudian apabila Anda berhalangan hadir, ya itu akan mengurangi nilai etika ya. Kalau setiap kehadiran akan dihitung satu ya. Kemudian kalau Anda sakit, apalagi dilampirkan surat dari dokter, maka hitungannya 0,5. Kemudian kalau Anda sakit tanpa ada keterangan surat dokter, 0,3. Dan kalau izin-izin saja ya, saya izin Pak mau bekerja dan sebagainya itu saya hitung 0,1 ya. Dan tata tertib mahasiswa dan dosen ya, ini mungkin tata tertib bagi kelas yang offline ya atau tatap muka ya. Sedangkan pembelajaran kita ini memakai metode self-paced learning ya. Jadi kita full online ya, full online
Jadi materinya akan bisa di-share di WA grup kita atau bisa nanti kalau berupa video akan saya berikan linknya ya. Apakah nanti melalui YouTube linknya atau Instagram atau apa nanti kita lihat ya perkembangannya ya. Hal yang pertama harus diketahui oleh mahasiswa bahwasannya kita kuliah di Universitas Pancabudi ini harus mengetahui apa dasar-dasar kampus Tamadun Unpad ya. Jadi seperti moto dari Mutiara Hikmah Pancabudi, pertama beribadat seperti Nabi atau Rasul beribadah. Yang kedua, mahasiswa itu harus berprinsip dalam hidup seperti mengabdi. Berabdi dalam mental sebagai pejuang ya. Jadi betul-betul berjuang secara mental ya. Kemudian berjuanglah dalam kegigihan dan ketabahan seperti prajurit gigih ya, selalu di depan. Kemudian berkarya dalam pembangunan ya. Jadi seolah-olah Anda itu sebagai pemilik dari Pancabudi, maka Anda harus selalu berkarya. Kemudian ditambah dengan 7 nilai dasar yayasan. Pertama, menjaga kemurnian akidah tauhid dengan melaksanakan syariat-syariatnya. Kedua, bersyukur, bersukacita dan tidak mengeluh. Lalu rendah hati, memaafkan, tidak tersinggung, tidak marah dan tidak jaim. Jaga image ya. Lalu harus berpikir positif, berprasangka baik dan tidak bergunjing, bergibah ya. Optimis dan tidak mengatakan tidak mungkin, mengatakan tidak bisa, kemudian tidak mau ya. Lalu selalu berempati dan memberikan solusi, bukan mengkritik atau mencela ya atau dan sebagainya. Yang terakhir, 7, patuh kepada pimpinan, pemimpin dan mentaati peraturan. Adapun rencana pembelajaran kita pada semester ini, pertama ada 8 materi di season pertama ya. Materinya berisikan apakah itu jadi kita ulangi materi yang akan diberikan adalah pertemuan pertama definisi negosiasi, yang kedua win-win solution, yang ketiga mengatasi situasi deadlock, keempat strategi bargain distributif, dan kelima strategi bargain integratif. Lalu dilanjut dengan komunikasi bernegosiasi atau interpersonal skill. Ketujuh, identifikasi isu-isu dan topik negosiasi. Dan pada pertemuan ke-8 akan diadakan ujian tengah semester. Lalu materi yang ke-9, strategi negosiasi, ke-10 alur negosiasi, tahapan dan fase, kemudian kekuatan negosiasi, etika bernegosiasi, lalu teknik presentasi persuasif, teknik presentasi, praktek lobby dan negosiasi pada pertemuan 16 adalah ujian akhir semester. Adapun jadwal perkuliahan akan dilaksanakan dengan metode self-paced learning ya. Untuk kelas yang saya ampu ada 2 kelas. Pertama kelas self-paced 5, manajemen reguler 2BA, itu hari Sabtu jam 16 sampai 17.30. Untuk kelas malam yaitu kelas Sepaset 5 MNJ regular 2A malam A, yaitu setiap hari Sabtu jam 19 sampai jam 20.30 ya. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini, pertama menjelaskan konsep, prinsip dan teori dasar negosiasi bisnis serta perannya dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, menganalisa permasalahan bisnis dan merancang strategi negosiasi dengan berbasis win-win solution. Kemudian mempraktekkan teknik komunikasi persuasif, diplomasi, dan manajemen konflik dalam simulasi negosiasi bisnis. Keempat, harus menunjukkan sikap profesional, etis, kooperatif, dan berorientasi
pada penyelesaian masalah dalam proses negosiasi. Bacaan literatur Anda bisa nanti lihat di kontrak perkuliahan yang telah saya bagikan, ya. Ada bacaan utama dan ada buku penunjang. Kita mulai dengan definisi daripada negosiasi. Dalam arti harfiah, negosiasi adalah perundingan, ya. Negotiation. Negosiasi adalah komunikasi timbal balik yang dirancang untuk mencapai tujuan bersama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi mempunyai dua arti. Pertama adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan antar satu pihak, baik kelompok atau organisasi, dan pihak lain juga kelompok atau organisasi. Yang kedua, penyelesaian dalam sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Secara ringkas dapat dirumuskan bahwa negosiasi adalah suatu proses perundingan antara pihak yang berselisih atau berbeda pendapat tentang masalah yang berbeda. Dalam komunikasi bisnis, negosiasi adalah suatu proses di mana dua pihak atau lebih mempunyai kepentingan sama atau bertentangan atau bertemu dan berbicara untuk mencapai suatu kesepakatan. Negosiasi adalah proses di mana para pihak ingin menyelesaikan permasalahan, melakukan suatu persetujuan untuk melakukan suatu perbuatan, melakukan penawaran untuk mendapatkan suatu keuntungan tertentu, dan atau berusaha menyelesaikan permasalahan untuk keuntungan bersama atau win-win solution. Negosiasi juga biasa dikenal sebagai salah satu bentuk alternatif dispute resolution. Ya. Tujuan negosiasi dilakukan untuk mengurangi perbedaan posisi setiap pihak. Mereka mencari cara untuk menemukan butir-butir yang sama sehingga mencapai kondisi saling menguntungkan. Negosiasi mempunyai manfaat pertama, terciptanya jalinan kerjasama antar institusi atau badan usaha ataupun perorangan untuk melakukan suatu kegiatan atau usaha bersama. Atas dasar saling pengertian dengan adanya jalinan kerjasama inilah, maka tercipta proses transaksi bisnis dan kerjasama yang efektif. Ya. Bagi suatu perusahaan, proses negosiasi akan memberikan manfaat bagi jalinan hubungan bisnis yang lebih luas dan pengembangan pasar. Dapat meningkatkan relasi, reputasi, dan profesionalisme. Secara sosial politik ada 4 kemampuan yang harus dikuasai oleh seorang negosiator. Pertama, kemampuan mengidentifikasi dan mengenal dengan baik pihak maupun yang dilobi atau yang dinegosiasi. Kedua, kemampuan mengenali prosedur tetap atau tata cara kelembagaan atau kebiasaan personal pihak yang mau dilobi maupun yang akan dinegosiasikan. Kemampuan ketiga harus membangun jaringan kerja atau networking, jaringan kolegial, pertemanan, kekerabatan, dan sebagainya. Kemampuan keempat dapat memformulasikan insentif politik yang bisa ditawarkan kepada pihak yang mau diajak lobby atau yang mau diajak bernegosiasi. Jadi itulah materi pertama kita, yaitu tentang definisi negosiasi. Adapun berikutnya ini adalah diskusi, ya, yang Anda sekalian bisa laksanakan baik secara kelompok. Diskusikanlah bersama teman-teman atau bisa nanti bertanya melalui WA grup kita untuk Anda paham bahwasannya apa itu pengertian negosiasi bisnis menurut para ahli. Kemudian berilah kesimpulan mengenai definisi negosiasi yang paling relevan dalam konteks dunia usaha saat ini. Terima kasih atas perhatian Anda.
Semoga Anda tetap bersemangat dalam perkuliahan ini ya. Jangan sampai runtuh motivasinya ya, tetap semangat. Pandanglah cita-cita ke depan akan menjadi sarjana atau seorang sarjana manajemen ya. Mungkin ini aja isi pertemuan materi pertama kita ya. Nanti materi pertemuan pertama ini berupa video pembelajaran ya. Nanti akan saya share linknya supaya Anda bisa mempelajari. Salam sehat selalu, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.